Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan bobot 3 SKS dari program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban tahun 2023. Capaian pembelajaran lulusan yang akan diraih adalah diantaranya menguasai substansi bidang ilmu manajemen secara mendalam, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen operasional, dan manajemen keuangan, serta manajemen strategi dan implikasinya di dalam organisasi. Memiliki kemampuan mengelola SDM, pemasaran, operasional, strategi, dan keuangan di dalam suatu organisasi usaha mikro dan usaha mikro kecil dan menengah, dan atau perusahaan-perusahaan besar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Memiliki integritas dan kemampuan sebagai seorang manajer bidang bisnis, ilmuwan atau peneliti di bidang manajemen atau wirausaha, bidang manufaktur atau jasa yang berkualitas dan profesional. Memiliki kemampuan menganalisis secara ilmiah dalam memecahkan permasalahan manajemen, baik secara mandiri atau berkelompok, dan terampil mengkomunikasikan atau mempublikasikannya secara ilmiah. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang dicapai adalah diantaranya mampu menjelaskan konsep dari sistem keuangan yang ada di Indonesia, memiliki kecakapan berinteraksi dan bertransaksi dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, menguasai pengetahuan tentang keberadaan peran dan fungsi masing-masing lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya di Indonesia. Kemudian memiliki integritas dan kemampuan sebagai seorang manajer bidang bisnis, ilmuwan atau peneliti di bidang manajemen atau wirausaha bidang keuangan dan perbankan. Kemudian sub capaian pembelajaran yang dicapai pada kemampuan akhir tiap tahapan belajar adalah diantaranya yang pertama, mampu menjelaskan mengenai konsep dasar sistem keuangan yang ada di Indonesia, mampu menjelaskan tugas, peran, dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, mampu menjelaskan keberadaan dan wewenang daripada lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK, mampu menjelaskan konsep penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan, kemudian mampu menjelaskan konsep fungsi dan usaha bank umum yang ada di Indonesia, kemudian mampu menjelaskan konsep dan peran bank perkreditan rakyat dan perbankan syariah yang ada, mampu menjelaskan jenis-jenis produk dan layanan jasa bank, dan mampu menjelaskan konsep dan keberadaan dari pasar modal dan pasar uang sebagai institusi lembaga keuangan yang ada, mampu menjelaskan konsep dan keberadaan lembaga pembiayaan dan modal ventura, kemudian mampu menjelaskan lembaga asuransi dan jasa perasuransian, mampu menjelaskan keberadaan dan manfaat dari dana pensiun sebagai suatu lembaga yang menampung dana pensiun, mampu menjelaskan konsep gadai dan peran perusahaan pegadaian dalam menyediakan permodalan, mampu menjelaskan konsep, landasan, asas, dan tujuan daripada koperasi di Indonesia, serta mampu menjelaskan konsep dan peran dari lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB dan juga lembaga keuangan mikro. Deskripsi singkat mata kuliah bahwa mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini mempelajari tentang konsep dasar daripada bank dan lembaga keuangan, termasuk sistem keuangan yang ada di Indonesia sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada. Selain itu akan mempelajari peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan otoritas moneter, kemudian Bank Umum dan BPR, lembaga keuangan lain yang masing-masing memiliki karakteristik dan perannya di dalam menunjang perekonomian Indonesia. Dan untuk lebih memahami materi perkuliahan, maka mahasiswa akan diberi tugas secara berkelompok maupun tugas secara individual
sehingga diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu dan mahir menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan diberikan diantaranya yang pertama sistem keuangan di Indonesia, kemudian yang kedua Bank Indonesia, yang ketiga otoritas jasa keuangan, yang keempat lembaga penjamin simpanan atau LPS, yang kelima Bank Umum di Indonesia, yang keenam BPR dan perbankan syariah, yang ketujuh produk dan jasa bank, kemudian yang kedelapan pasar modal dan pasar uang, yang kesembilan koperasi, yang 10 perusahaan pegadaian, yang ke-11 lembaga pembiayaan dan modal ventura, kemudian yang ke-12 perusahaan asuransi, yang ke-13 dana pensiun, dan yang ke-14 LPDB dan lembaga keuangan mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang saya banggakan, puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat berkah, rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan pada perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh saya Sugeng Rianto, SMSI. Deskripsi mata kuliah dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain ini adalah mempelajari tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adalah sistem keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu akan mempelajari peran dan fungsi daripada Bank Indonesia sebagai bank sentral dan juga otoritas moneter. Kemudian Bank Umum dan BPR serta lembaga keuangan lain yang masing-masing memiliki karakteristik dan perannya di dalam menunjang perekonomian Indonesia. Lebih memahami materi kuliah ini, teman-teman nanti akan diberi tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu, sehingga diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini nanti teman-teman mampu dan mahir dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Apa pembelajaran mata kuliah adalah agar setelah mempelajari mata kuliah ini nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep daripada sistem keuangan di Indonesia. Kemudian Bank Umum dan Bank Indonesia, juga BPR serta lembaga keuangan non-bank, sehingga ketika nanti teman-teman terjun di dalam dunia kerja maupun di dunia usaha dapat mengetahui jenis dan bentuk lembaga keuangan serta karakteristik peran dan fungsinya masing-masing. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah sistem keuangan di Indonesia, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan atau OJK, kemudian lembaga penjamin simpanan, Bank Umum di Indonesia, BPR dan perbankan syariah serta produk dan jasa bank yang ditawarkan. Dan pada tengah semester berikutnya adalah membahas tentang pasar modal dan pasar uang, operasi perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan dan modal ventura, juga lembaga asuransi, lembaga dana pensiun serta lembaga pengelola dana bergulir dan lembaga keuangan mikro. Outcomes proses dari pembelajaran ini adalah mengetahui dan memahami sistem keuangan yang ada di Indonesia, kemudian memahami peran dan fungsi daripada Bank Indonesia sebagai bank sentral, kemudian Bank Umum dan BPR serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ya. Memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalaninya. Tata muka perkuliahan ditentu dalam 14 kali tatap muka dan 7 kali sebelum atau ulangan tentang semester atau UTS dan 7 kali setelah UTS atau sebelum UAS. Dan 1 kali pertemuan karena bobotnya 3 SKS adalah selama kurang lebih 150 menit atau 2,5 jam. Penilaian yang diberikan adalah nilai UAS untuk 30%, kemudian nilai UTS 30%, nilai tugas 20%, nilai partisipasi 20%, hingga totalnya 100%. Referensi yang kami gunakan diantaranya adalah bank dan lembaga keuangan lain, karangan Silviana Mangani, penerbit Erlangga, modal ventura, cara mudah meningkatkan usaha kecil dan menengah, karangan Budi Rahman,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, juga Undang-Undang Nomor 21, Nomor 24, Nomor 25 tentang diantaranya tentang OJK, tentang LPS, juga perkoperasian, juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Nah, kita masuk pada materi pembahasan kali ini adalah tentang ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ini menurut Richard J. Lipsey dan Peter Otto Steiner. Ya. Kebutuhan manusia itu tidak terhingga, sedangkan sumber daya yang ada sangat terbatas. Teman-teman tahu nggak antara perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Silakan sebutkan NIM dan nama. NIM 4110210. Ya. M. Muhammad Dwi Fariski. Oke, gimana Mas Fariski? Kalau kebutuhan harus terpenuhi, kalau Keinginan? tidak harus. Tidak harus terpenuhi. Ada pendapat lain ya teman-teman? Atau mau melengkapi ini? Oh tidak, sepakat ya berarti ya. Ya berarti kalau kebutuhan itu sedapat mungkin untuk wajib dipenuhi. Tetapi kalau keinginan itu bisa ditunda. Apa contoh daripada kebutuhan? Misalnya pangan, makan, kita berdoa makan. Kemudian apa enggak? Sandang. Kemudian papan, rumah, itu kebutuhan pokok. Nah, sedangkan keinginan itu bisa ditunda. Misalnya apa? Ingin apa? Ingin punya HP. Ingin apa Mas? Oh, ingin motor yang bagus. Ingin punya mobil yang mewah. Tapi kan belum ada dananya sehingga bisa ditunda. Itulah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini ilmu ekonomi itu mempelajari kebutuhan manusia atau mempelajari upaya-upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harus mampu dan pandai mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya atau mengorbankan kebutuhan yang satu untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Misalnya punya uang 10.000 nih, kuotanya habis tapi lapar, apanya dulu yang mau dipenuhi? Padahal semua kebutuhan. Kalau Masnya apa Mas yang dipenuhi? Oh, makan dulu. Kuota bisa catering dengan temannya ya. Ya, itu contoh daripada mengorbankan kebutuhan yang satu untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, berdasarkan objeknya, maka dapat dibedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini memfokuskan pembahasan pada perilaku individual pelaku ekonomi, sedangkan ekonomi makro ini memfokuskan pembahasannya pada gejala-gejala perekonomian secara keseluruhan atau secara totalitas, ya, atau gejala-gejala pada umumnya. Nah, sistem perekonomian yang ada di dunia ini ada yang sistem yang diterapkan oleh suatu negara berbeda-beda di dalam mengalokasikan sumber daya dan sumber daya ekonomi dan hasil-hasilnya negara yang bersangkutan untuk memenuhi tadi kebutuhan rakyat maupun kebutuhan pemerintahannya. Tiap-tiap negara atau wilayah memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda tergantung dari apa? Falsafah, tujuan, sistem pemerintahan, kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, kondisi ekonomi, kondisi politik di masing-masing negara. Maka sistem perekonomian itu dapat dibedakan. Ada sistem perekonomian terpusat atau terencana. Nah, sistem perekonomian terpusat itu yang bagaimana? Sistem perekonomian yang didominasi oleh pemerintah. Jadi, pemerintah mengendalikan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi yang ada. Biasanya sistem perekonomian terpusat ini dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis. Misalnya Uni Soviet,
tapi dulu sekarang Uni Soviet sudah tinggal namanya. Kemudian Korea Utara, juga Kuba maupun Cina, ya. Namun mereka juga tidak sepenuhnya mengendalikan faktor-faktor produksi yang ada, ya. Juga ada sistem perekonomian pasar. Apa itu sistem perekonomian pasar? Yaitu sistem perekonomian yang menekankan pada peran individu pelaku ekonomi. Jadi para pelaku ekonomi diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan bisnis sehingga mereka bebas untuk saling berinteraksi dan menentukan harga. Oleh karena itu, harga menjadi penyeimbang antara biaya ongkos dan bahan bagi perusahaan dengan kemampuan pembeli sesuai dengan manfaat dan kepuasannya. Nah, kemudian ada sistem perekonomian campuran. Ini merupakan perpaduan antara sistem perekonomian terpusat dengan sistem perekonomian pasar. Baik individu atau swasta maupun pemerintah berperan aktif dalam pengendalian ekonomi. Swasta berperan dalam mekanisme pasar, sedangkan pemerintah berperan dalam mengatur regulasi atau kebijakan. Nah, termasuk juga kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang menerapkan sistem perekonomian terpusat secara mutlak. Pun demikian, tidak satu negara pun di dunia ini menerapkan sistem perekonomian pasar secara penuh. Karena bagaimanapun juga peran pemerintah tetap diperlukan di dalam mengatur sistem perekonomian yang ada. Nah, untuk menyederhanakan dalam pembahasan, maka sistem perekonomian pasar ini hanya dilakukan oleh dua pelaku ekonomi. Siapa saja? Perusahaan atau produsen yang memproduksi barang dan jasa, dan rumah tangga yang membelanjakan uangnya untuk dikonsumsi atau diinvestasikan. Nah, dalam hal rumah tangga membelanjakan uangnya tidak habis seluruhnya untuk dikonsumsi, maka diinvestasikan, ya, untuk kebutuhan masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu ada untuk menampungnya. Demikian juga perusahaan membutuhkan dana atau modal untuk pengembangan usahanya. Maka disinilah peran daripada lembaga keuangan untuk menampungnya. Jadi lembaga keuangan ini merupakan wadah untuk menampung dana bagi pelaku ekonomi yang memiliki dana, sekaligus wadah untuk mendapatkan pinjaman bagi pelaku ekonomi yang membutuhkan. Jadi kalau sektor rumah tangga selalu membelanjakan habis uangnya untuk membeli barang dan jasa, dan sektor perusahaan tidak membutuhkan dana atau kelebihan dana, maka tidak dibutuhkan lembaga keuangan. Ya. Jadi dalam sederhananya dalam skema ini dapat dilihat bagaimana perekonomian tanpa lembaga keuangan, di mana sektor rumah tangga individu atau masyarakat ini memperoleh pendapatan dari perusahaan, ya, berupa apa? Bunga, dividen, dan sebagainya. Apa faktor produksi yang diberikan pada perusahaan? Tenaga kerja, modal, tangan, dan sebagainya. Nah, kemudian hasil pendapatan dari sektor rumah tangga ini dibelanjakan habis sebagai pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Ini sehingga tidak ada wadah untuk menampung sisa atau hasil sisa pendapatan rumah tangga. Berbeda kalau misalnya di sektor individu rumah tangga itu tidak membelanjakan habis uangnya, tetapi kemudian sebagai ditabung atau diinvestasikan, di mana perusahaan juga membutuhkan dana berupa pinjaman untuk pengembangan usaha, untuk investasi, maka diperlukanlah di sini lembaga-lembaga keuangan yang ada. Ini gambarnya seperti itu. Apa pengaruh besarnya perbankan lembaga keuangan di Indonesia? Karena jumlah uang berbeda, 95% itu melalui bank umum dan BPR, ya, dan 3% melalui lembaga keuangan bank, bukan bank, asuransi, leasing, modal, ventura, juga factoring. Leasing sudah tahu leasing? Belum. Ya, lembaga pembiayaan tahu?
Punya motor, naik motor cicilan enggak? Leasing itu motor dari lembaga pembiayaan yang masuk. Nah, modalnya murah, factoring, dan 2% melalui lembaga panitro seperti BMT, Pospe, KKP, dan sebagainya. Nah, ini peran daripada perbankan. Kemudian kebijakan moneter. Apa sih kebijakan? Tujuan daripada kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Apa dalam keseimbangan internal tersebut? Yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga stabilitas harga dan pemerataan pembangunan. Dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional yang seimbang. Bentuk-bentuk daripada kebijakan moneter diantaranya operasi pasar terbuka, yaitu cara mengendalikan uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga dari pemerintah. Kemudian ada fasilitas diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Dan juga ada rasio cadangan wajib, yaitu rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang ada di Bank Indonesia yang harus disimpan pada pemerintah melalui Bank Indonesia, dan juga himbauan moral atau moral suasion. Ini mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Tujuan daripada kebijakan moneter yang lain tadi adalah untuk stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kemudian perluasan kesempatan kerja, keseimbangan neraca, stabilitas finansial market, dan stabilitas pasar valuta asing. Nah, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu didiskusikan dulu? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas semuanya? Oke, baik. Terima kasih. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.